Setiap kisah pasti diakhiri dengan bahagia ataupun sedih. Dalam episode kali ini Teror Sang Penunggu akan berkisah tentang legenda Gunung Bromo. Namun sebelum lanjut pada kisahnya, silakan subscribe dulu dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya, agar sobat tidak ketinggalan episode Teror Sang Penunggu selanjutnya. Satu hal yang tak akan pernah bisa lepas dari Indonesia adalah hal-hal yang berbau mistik, klinik, dan sejenisnya. Di masa lalu, sebelum gelombang persebaran agama datang, rakyat Indonesia banyak yang menganut kepercayaan seperti animisme atau dinamisme. Mereka percaya adanya roh-roh penunggu benda tertentu, bahkan ada juga yang sampai menyembahnya. Kepercayaan seperti ini terus berlanjut hingga sekarang, bahkan diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Salah satu kepercayaan yang masih kental adalah percaya adanya penunggu atau pemilik dari suatu gunung api di Indonesia. Hampir setiap gunung api besar di Indonesia memiliki legenda dan kisah unik yang dipercaya nyata adanya. Berikut legenda dan misteri dari gunung api di Indonesia itu. Gunung Bromo adalah ikon pariwisata di Jawa Timur. Hampir setiap hari ada ratusan turis dari berbagai negara datang untuk menikmati keindahan gunung dan matahari terbit. Di balik keindahan ini, ternyata Bromo menyimpan legenda yang terus hidup hingga sekarang. Menurut cerita yang berkembang di tengah masyarakatnya, pada zaman dahulu kala di Bromo, hiduplah seorang pemuda bernama Joko Seger yang jatuh hati dengan gadis keturunan dewa bernama Rara Anteng. Singkat cerita, mereka menjalin kasih hingga suatu saat ia memutuskan untuk menikah. Namun rencana itu harus terhenti karena ada orang jahat dan sakti yang mendadak melamar Rara Anteng. Gadis cantik itu tak bisa menolak karena takut, namun ia membuat persyaratan kepada si pria jahat sebelum pernikahannya dilaksanakan. Rara Anteng menyuruhnya membuat lautan di Bromo dalam waktu semalam. Karena tidak mau gagal untuk bisa memiliki Rara Anteng, pria jahat itu pun menyanggupi syarat itu. Di malam itu, ia lantas mengeruk tanah menggunakan batok kelapa. Rara Anteng takut jika lautan itu akan selesai sebelum ayam pertama berkokok. Akhirnya ia mengatur siasat dan memukulkan alu seperti orang yang menumbuk padi. Mendengar bunyi tumbukan padi itu, ayam-ayam bangun dan berkokok. Si pria jahat akhirnya kalah, sontak ia mengamuk dan melempar batok yang sekarang menjadi gunung batok. Tidak lama setelah kejadian itu, Rara Anteng dan Jaka Seger akhirnya menikah. Namun selama pernikahannya itu, mereka tak kunjung dikaruniai seorang anak. Akhirnya mereka berdua melakukan pertapaan di sebuah gunung. Dalam pertapaannya tiba-tiba terdengar suara gaib. Penghuni gaib di gunung itu tahu maksud dan tujuan Jaka Seger dan Rara Anteng. Ia lantas mengatakan bahwa mereka akan mengabulkan keinginannya tapi dengan syarat, anak pertamanya harus dikorbankan ke gunung sebagai tumbal. Rara Anteng dan Jaka Seger setuju. Seiring berjalannya waktu, mereka pun dikaruniai 25 anak. Namun Jaka Seger dan Rara Anteng mengingkari perjanjian terdahulu dengan si gaib penunggu gunung itu. Mungkin karena tak tega anaknya dikorbankan, akhirnya terjadilah bencana dan anak pertama mereka pun meninggal. Sejak saat itu budaya upacara kasada mulai diadakan sebagai ganti pengorbanan manusia ke dalam gunung. Konon, nama suku Tengger sendiri berasal dari singkatan Rara Anteng dan Jaka Seger. Dari legenda Gunung Bromo ini, kita bisa simpulkan sendiri ya sahabat, kisah ini hanya sebatas pengetahuan bersama, semoga kita tidak terjerumus ke dalam lembah kesyirikan. Nantikan kisah-kisah legenda, misteri, sejarah dan mitos selanjutnya, hanya di Teror Sang Penunggu.